Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kedua akan menjelaskan form program yang telah kami buat. Di sini pertama ada form login, mengisi sesuai yang ada di database, lalu mengklik login. Lalu setelah itu akan diarahkan ke form manajer produksi di mana di sini terdapat dua tab. Yang pertama itu tab pemakaian bahan produksi dan yang kedua ini ada permintaan bahan produksi. Nah, pada tab pertama bahan produksi kita menginput data-data juga yang sesuai yang sudah tertera di database. Lalu misalkan di sini kita mau menginput jumlahnya 3. Mengklik input, lalu data berhasil dikurangi pada di data grid view yang artinya bahan produksi berhasil dipakai untuk pada hari tersebut. Lalu kita kita ke permintaan bahan produksi. Di sini juga terdapat data permintaan bahan produksi yang pengen dipakai, menginput. Nah, dan ini dan seperti itu akan muncul text box dan masuk ke data grid view. Lalu kita logout. Kemudian selanjutnya ada manajer pengadaan. Kita lakukan login, kemudian akan muncul form yang digunakan oleh manajer pengadaan. Ada 3 tab page. Yang pertama hitung jumlah order, kemudian kebutuhan order, yang terakhir adalah pembelian bahan produksi. Di sini pertama manajer pengadaan mengecek permintaan bahan baku, kemudian bisa melakukan klik pada bahan baku yang telah diminta untuk dihitung jumlah order optimalnya. Ketika ketika salah satu baris diklik, maka akan terinput tulisan di text box, kemudian masukkan biaya pemesanan, misalkan 200.000, kemudian biaya penyimpanan 20.000, maka akan muncul kode terkait kebutuhan order optimal dan jumlahnya, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, maka data akan tersimpan di database kebutuhan order ini. Lalu selanjutnya, di sini bisa melakukan delete pada data kebutuhan order ketika ingin dihapus. Kemudian ada pembelian bahan produksi. Di sini merupakan rekam dari data pembelian bahan baku produksi. Di sini ketika ingin membeli stroberi, datanya dimasukkan. Fungsinya untuk melakukan pencatatan data pembelian. Kemudian dilakukan input, maka data akan terinput. Lalu selanjutnya kita masuk ke eh, aktor Ya, selanjutnya. selanjutnya, yaitu staf pengadaan. Nah, di staf pengadaan ini ada 2 tab page. Yang pertama untuk penerimaan bahan dan yang selanjutnya safety stock. Penerimaan bahan ini adalah rekam data ketika ada bahan masuk, kemudian jumlahnya akan tersimpan eh, di database data persediaan. Ketika dilakukan input, maka data akan ditambah ke database data penerimaan bahan dan juga mengupdate data di data persediaan bahan. Kemudian selanjutnya ada safety stock. Fungsinya untuk menghitung safety stock setiap bahan yang dipesan. Kita masukkan lead time 2, kemudian pemakaian maksimum ada 32, pemakaian rata-rata misalkan 12, kemudian safety stocknya seharusnya ada 382 buah, kemudian reorder point ketika 406 buah. Kemudian kita input, data akan terinput. Di sini fungsi dari text box cari adalah untuk mencari, misalkan kita mencari gula pasir, maka gula pasir akan muncul. Kemudian logout selanjutnya rekan saya Dava. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kita masuk login nanti akan mengarah ke from owner-nya. Di from owner ini terdapat 4 tab page yaitu persediaan, safety stock, kebutuhan order, dan juga data user. Di tab page persediaan sendiri kita menginputkan nama bahan, eh, kita menginputkan contohnya misalnya susu segar gitu, lalu kita apel, bebas lah. Ya, lalu kita klik jumlahnya berapa, lalu kita masukkan satuannya juga. Lalu jika kita memencet tombol input maka akan terinput ke data grid dan juga database.
Nah, selanjutnya kita mengecek cek safety stock. Jika sesuai maka tidak usah dihapus, sedangkan jika ingin menghapus maka pencet button delete. Nah, selanjutnya kita ke TPS kebutuhan order itu sama sebenarnya. Coba kita memilih salah satu. Kita pilih yang prosedurial, maka kita jika memencet button delete maka akan terhapus. Oke, yang selanjutnya juga yaitu data user. Sama fungsinya. Coba kita klik cari, kita masukkan di satu. Wah, oke oke. Oke, maka itu akan tercari di data grid dan juga data. Tuh, lalu kita masuk ke sync up, yaitu oke. Di from sync up sendiri kita akan menginputkan nomor ID, username, divisi, dan juga passwordnya. Itu berlaku jika kita belum memiliki akun. Oke. Udah cukup Selanjutnya sekian, kan, mari lanjut ke website. Ini terdapat website Yoguri Indonesia untuk memberikan informasi lebih dalam terkait UMKM Yoguri. Di sini di paling atas ada menu beranda tentang kami, produk, agen, jabatan, foto perusahaan kami, hubungi kami, dan tombol pesan produk. Nah, pada halaman paling atas merupakan beranda, fungsinya untuk memberikan halaman utama, kemudian di bawahnya terdapat page tentang kami. Boleh geser ke bawah. Nah, di tentang kami ini terdapat sedikit info terkait yogurt yang diolah oleh yogurt Yoguri. Kemudian di bawahnya ada produk. Boleh dilanjut. Empat produk yang bisa dipilih. Yang pertama adalah semua, menunjukkan semua produk yogurt Yoguri. Kemudian ada yogurt drink, boleh dipencet. Kemudian ada yogurt super dan yogurt smoothies. Nah, di situ terdapat info terkait rasa-rasa yogurt dan harganya. Boleh dilanjutkan teman saya yang lain. Oke, selanjutnya di oke sini yang ada cek produk favorit kita. Di sini ada 5. Ada yogurt mix buah, yogurt alpukat, yogurt sobat leci, yogurt tidak dan strawberry smoothies. Nah, ketika kita mencet jabatan agen resmi, di sini akan mengarahkan ke website, ke halaman agen resmi Yoguri. Nah, di sini tuh ada beberapa nomor telepon yang juga ketika kita mencet salah satu nomornya, itu akan mengacu ke WhatsApp. Nah, tapi untuk mengefisiensi waktu cukup tahu aja sampai situ. Lalu di sini ada jabatan dari beberapa. Nah, sini ada foto-foto kita. Misalnya kita mau ngechat salah satu profilnya, ini akan juga mengarahkan ke Instagram yang tertuju. Lalu setelah itu di sini juga ada foto-foto perusahaan dari perusahaan Yogurinya. Dan di sini juga ada beberapa apa sih namanya ulasan dari perusahaan UMKM Yoguri ini. Lalu setelah itu ketika kita ingin memesan produknya, misalnya kita memasukkan nama teleponnya 123 4. Nah, di sini kan belum muncul. Kita kita mau muncul kategori yogurt itu akan muncul gambarannya. Misalkan di sini kita memilih yogurt smoothies, memilih dengan varian rasa durian dengan jumlah misalkan 3 dan jalan catatan oke gitu. Ketika kita mencet kirim pesanan, itu akan langsung mengarahkan ke WhatsApp-nya Dava dan di sini langsung memasukkan ini dia. Ini ini seperti kwitansi bisa dibilang. Lalu yang terakhir ada kontak kami. Di sini juga ada lokasi dari Yogurinya. Dan yang terakhir sudah sampai sini sekian untuk presentasi website dari kelompok E2. Baik, sekian presentasi dari kelompok E2 pengujian black box dan white box dan pengujian website. Sekian, terima kasih. Kayaknya nggak cukup.